pada saat ada orderan dari orang nomor 1 di Pamekasan itu, dari sana itu membawa kain yang seharga kurang lebih 1 juta ke atas pokoknya. Pada saat itu lebih hati-hati gimana cari pola yang bagus, motif-motif yang bagus di mana, dan ukurannya seperti apa. Agak kesulitan pada saat itu, soalnya saya masih belum paham. Alhamdulillah selesai juga pada malam itu oleh Pak Bupati itu direspon baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gafiruddin, alamat Dusun Karanghelem, Desa Pademau Barat, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan. Saya di sini sebagai owner Land Pelo, atau bisa dikatakan owner Odeng Bangsawan, Madura. Ya, pada awalnya dalam memulai bisnis odeng ini sejak tahun 2016. Waktu itu saya masih kuliah semester akhir, maksudnya sudah mau hampir wisuda seperti itu. Cuman masih belum saya laksanakan wisudanya seperti itu karena terkendala dengan beberapa hal. Akhirnya saya memilih sambil mengisi ruang kosong sambil lalu membuka bisnis ini. Awal mula membuka ini, saya belajarnya tidak melalui kursus, tidak melalui sekolah. Saya hanya belajar otodidak, melihat potensi bisnisnya, kemudian peluang untuk pemasaran dan lain sebagainya. Di sana saya sudah mulai membaca, kemudian baru saya langsung mulai action saja seperti itu. Kemudian untuk modal usaha, waktu itu kan saya masih belum punya jaringan ya, masih sama sekali nol ya, masih belum punya jaringan, baik akses ke istilahnya ke permodalan ataupun akses yang lainnya seperti networking untuk pemasaran dan lain sebagainya, itu masih belum saya dapatkan. Sehingga awalnya itu modalnya masih kecil untuk coba-cobalah sedikit demi sedikit, kemudian saya pasarkan, lalu ada respon baik dari beberapa konsumen. Akhirnya saya mulai semangat seperti itu untuk selalu berkarya seperti itu. Jadi pada saat itu saya masih kuliah semester akhir, sudah mulai membuka usaha ini karena ya pertama tentang biaya kuliah yang harus saya bayar, sehingga saya harus mulai membuka usaha. Pada saat itu saya mulai mencoba membuka bisnis odeng ini. Ya, awalnya tujuannya saya itu untuk keekonominya, namun setelah itu ada beberapa tanggapan yang responnya positif, kemudian ada yang banyak juga yang mengkritik, lebih mengkritik yang membangun seperti itu, sehingga saya lebih semangat lagi untuk mempelajari dan mendalami tentang filosofi odeng itu sendiri seperti apa, sehingga faktor kebudayaannya itu juga saya dapatkan di bisnis ini seperti itu. Awalnya saya ingin membuka bisnis
yang lain seperti tailor, cuman saya ingin yang agak lebih mudah untuk dipelajari lah, seperti itu. Pada saat pandemi kemarin masih belum terasa sama sekali. Nah, pada saat itu masih saya kerja orderan yang sebelumnya yang masih belum selesai. Pas pandemi sudah merajalela di Indonesia, itu sudah mulai terasa semua konsumen, semua partner itu menyetop semuanya. Gimana cara untuk bertahan dalam bisnis ini, caranya itu bagaimana. Seperti event-event yang dulunya sudah berjalan itu sudah mulai ditutup, seperti hari 17 Agustus, kemudian hari-hari besar nasional ataupun event-event besar seperti misalkan festival dan lain sebagainya itu ditutup. Akhirnya yaitu bingung, sehingga saya berinisiatif untuk berinovasi, mau dijadikan apa, mau dibuat apa untuk turunan batik ini. Saya berpikir untuk membuat topi. Beberapa bulan saya belajar caranya untuk membuat pola, untuk menyambung polanya itu gimana. Ya memang agak kesulitan, soalnya saya masih belajar seperti itu. Lambat laun itu selesai dan saya coba pasarkan, namun karena pada saat itu masih pandemi sehingga pemasaran juga tersendat seperti itu. Nah, akhirnya saya pengen selain topi saya juga buat songkok batik, cuman masih belum kesampaian pada saat itu karena masih ditutup semua akses untuk pemasaran dan sebagainya. Itu kebingungannya saya pada saat pandemi. Sistemnya saya itu bervariatif. Ada yang sepenuhnya diserahkan ke saya, dari bahan baku sampai sudah jadi seperti itu. Dan ada separuh atau 50-50 istilahnya. Jadi kalau 50-50 itu separuhnya dari mereka dan separuhnya dari saya untuk mekanisme dalam kerjasamanya seperti itu. Untuk pemasaran melalui online, saya melalui Facebook dan juga melalui grup yang ada di WA, kemudian juga di IG. Yang di Facebook itu awalnya ya cuman saya ngupload hasil karya. Alhamdulillah respon teman-teman di online itu banyak juga, langsung menghubungi saya dan kebanyakan banyak yang datang ke rumah ini. Ya, alhamdulillah pada selama ini, selama saya menekuni di bidang kerajinan odeng ini, banyak yang menyukai, banyak yang mendukung hasil kerja saya ini. Dari kalangan pejabat, ada juga dari kalangan guru, kemudian ada petinggi-petinggi pemerintah. Itu juga banyak yang merespon baik, sehingga dalam akses pemasaran alhamdulillah saya juga lebih dipermudah. Pernah dulu itu ada nomor baru masuk ke saya, ternyata ketika saya tanya kerja saya ini dapat info dari mana seperti itu, saya kemarin dapat dari YouTube seperti itu. Ternyata orangnya itu adalah dari Kalimantan. Pernah dulu ada orderan dari petinggi pemerintah
Itu bisa dikatakan orang nomor 1 di Pamekasan. Awalnya ada kepala desa ke sini. Kok tumben ada kepala desa namo ke sini malam-malam gitu lah. Tanya, sampean masih kerja ini ya? Iya Pak. Enggak, soalnya ada teman saya, katanya seperti ada teman saya mau ke sini ntar lagi. Ngapain Pak? Mau tahu aja tentang ininya. Oh gitu. Dia minta sampel odeng yang sudah ada. Saya kasih, kemudian dikirim. Akhirnya saya langsung memesan, suruh buatin yang seperti ini. Pokoknya spesifikasinya itu ditentukan. Kemudian ini harus selesai malam ini katanya. Waduh, kata saya itu kok cepet banget, cuman saya tak coba dulu. Akhirnya keesokan harinya alhamdulillah dipakai. Keesokan harinya lagi kembali ke sini lagi untuk order yang lebih banyak lagi. Pertama itu harus pemotongan pola. Kemudian dari pemotongan pola itu berlanjut ke penjahitan. Jadi dijahit dulu. Setelah itu pola itu setelah dijahit baru dilem. Baru nanti ke proses finishing, perakitan istilahnya. Dalam perakitan berlanjut pada proses finishing. Jadi untuk masalah harga ini bervariasi, soalnya tergantung odengnya, pertama jenis odengnya, kemudian juga tergantung bahan bakunya. Jadi kalau bahan bakunya yang mahal, ya pastinya harganya lebih mahal juga. Dan jenis odengnya, misalkan kayak ini namanya odeng tongkere. Ini lebih murah. Yang bahan bakunya yang standar lah seperti itu, saya jual 50.000. Ini namanya odeng peretan. Itu saya jual 90.000. Kalau misalkan 50-50, itu hanya membayar uang jasa saja ke saya. Untuk hasil produksi saya setiap bulan saya targetkan sampai 200 pieces. Kemudian dalam satu hari itu biasanya saya bisa memproduksi sampai 10-15. Pada saat ada orderan dari orang nomor 1 di Pamekasan itu, dari sana itu membawa kain yang seharga kurang lebih 1 juta ke atas pokoknya. Pada saat itu lebih hati-hati gimana cari pola yang bagus, motif-motif yang bagus di mana, dan ukurannya seperti apa. Agak kesulitan pada saat itu, soalnya saya masih belum paham. Alhamdulillah selesai juga pada malam itu oleh Pak Bupati itu, direspon baik gitu. Pesan untuk yang mau membuka usaha, pertama itu harus fokus pada tujuan. Yang kedua, harus ditata bisnis plan-nya. Jadi harus disusun dulu. Bisnis plan-nya itu seperti apa, mulai dari A sampai Z itu disusun dulu. Berikutnya adalah harus berani action. Dimulai dari hal yang kecil, kemudian apa saja kebutuhannya, seperti itu. Kalau misalkan ada yang lebih urgen, misalkan itu yang lebih didahulukan. Selanjutnya harus bisa keluar dari zona nyaman menjadi nyaman. Ya, kadang kan tidak semua menjalani bisnis itu langsung lurus, langsung mulus, ataupun langsung sukses gitu, enggak.
Jadi masih ada kadang naik turunnya, kemudian ada terjalnya. Jadi pertama itu kan fokus pada tujuan, kemudian harus bisnis plan-nya disusun dulu, kemudian nanti bisa keluar dari zona nyaman menjadi nyaman. Yang awalnya saya butuh ini, tinggal minta ke orang tua, minta ke ini misalkan. Nah, kalau sudah membuka bisnis, keluar dari zona nyaman menjadi nyaman. Harus bisa menikmati proses kerja apa saja, harus betul-betul menikmati. Kalau tidak menikmati, ya nggak bisa. Gitu. Kemudian mampu belajar dari kegagalan. Misalkan saya mencoba ini, ternyata saya gagal, tidak sukses. Buat satu saja saya tidak sukses. Lalu saya itu putus asa. Wah, sudah gak jadi ini, misalkan. Ya sudah gak jadi. Seperti itu. Artinya ini ditinggal, ya sudah ditinggal seperti itu. Gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ya harus berdoa juga. Oke, terima kasih kalian sudah menonton video ini. Saya owner Lempelo Odeng Bangsawan Madura. Silahkan subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya Legenda Kreatif. Ya, terima kasih. Perkenalan dulu, Pak. Yang depan, sip, 1, 2, 3. Ulang lagi, Kak. Sila.